Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perilaku menyimpang. Ada beberapa pendapat dari tokoh sosiologi tentang apa sih perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial itu. Yang pertama ada pendapat dari James Vander yang mengatakan bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas toleransi sejumlah besar orang. Jika menurut Robert, perilaku menyimpang adalah sebuah tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku. Sedangkan menurut Bruce Johan, perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat. Lalu kemudian, menurut Paul B. Harton, perilaku menyimpang adalah perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma sosial. Dari beberapa pendapat di atas, maka penekanannya ialah terkait dengan perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Di dalam kehendak masyarakat tidak lepas dari sebuah norma atau pedoman perilaku yang mereka anut. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri penyimpangan sosial. Ciri-ciri penyimpangan sosial menurut Paul B. Harton yang pertama yaitu penyimpangan harus dapat didefinisikan. Maksudnya ialah suatu perbuatan dikatakan menyimpang jika memang didefinisikan sebagai penyimpangan oleh masyarakat. Dan patokan dari sebuah perilaku ini disebut menyimpang ialah penerapan dari sebuah norma sosial atau aturan dalam lingkungannya. Yang kedua, penyimpangan bisa diterima juga bisa ditolak. Maksudnya ialah tidak semua penyimpangan bersifat negatif, tetapi penyimpangan juga ada yang dipuji atau dihormati. Misal pendapat baru yang dikemukakan oleh ilmuwan yang kadang bertentangan dengan pendapat umum sebagian orang. Lalu kemudian yang ketiga, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Pada dasarnya, setiap manusia pasti pernah melakukan tindakan yang menyimpang. Namun, perbedaannya terdapat pada derajat frekuensi dan kadar penyimpangan yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan menyimpang secara terus-menerus, maka dapat dikatakan sebagai penyimpangan mutlak. Yang keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Maksudnya ialah budaya ideal itu segenap peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya masih ada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Contoh sederhananya ialah di dalam masyarakat idealnya seorang anak itu patuh, sopan, taat dengan orang tua. Namun seringkali kita temui bahwa kenyataannya di masyarakat masih banyak seorang anak yang kemudian berbicara tidak sopan dengan orang tua, berani dengan orang tua, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ciri-ciri selanjutnya ialah terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan sosial. Norma penghindaran adalah pola perbuatan yang dilakukan orang-orang untuk memenuhi keinginan mereka tanpa harus menentang nilai tata kelakuan secara terbuka. Salah satu contohnya adalah ada tempat yang sering disebut sebagai bar, di mana di tempat tersebut orang-orang dapat melakukan penyimpangan seperti minum minuman keras, pemeriksaan dengan wanita yang bukan istrinya, dan begadang sampai larut malam. Di tempat itu mungkin akan menjadi biasa, tapi ketika perbuatan tersebut dilakukan di tengah masyarakat kita, mungkin itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak wajar, mengganggu, sehingga di sini bar disebut sebagai istilahnya tempat atau bentuk dari adanya penghindaran terhadap norma-norma sosial. Lalu kemudian yang keenam ialah
penyimpangan bersifat adaptif atau menyesuaikan. Maksudnya adalah penyimpangan sosial tidak selalu menjadi ancaman karena terkadang dapat dianggap sebagai alat pemelihara ketenangan dan ketertiban. Salah satu contoh dari penyimpangan yang dapat dikatakan itu bersifat adaptif atau menyesuaikan ialah dahulu kaum perempuan tidak memperoleh kebebasan dalam menyatakan pandangannya dan memiliki hak yang berbeda dengan laki-laki. Lalu kemudian ketika para perempuan mulai berani menyatakan pendapatnya dan menuntut kesamaan kedudukan, mereka ini dianggap menyimpang. Namun setelah banyak perempuan menyatakan kebebasan berpendapat, melakukan tindakan-tindakan yang selama ini hanya dilakukan oleh laki-laki, maka sesungguhnya telah terjadi penyesuaian norma dalam masyarakat. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas penyebab dari perilaku menyimpang. Untuk penyebab yang pertama yaitu perilaku menyimpang karena sosialisasi yang tidak sempurna. Maksudnya ialah seseorang mempelajari atau menyerap nilai dan norma melalui sosialisasi. Jika proses penyerapan dan pengalaman nilai-nilai tersebut mendapatkan gangguan sehingga berjalan kurang sempurna, akan terjadi perilaku menyimpang. Penyebab perilaku menyimpang yang kedua adalah anomi. Apa sih itu anomi? Menurut Emil Durkheim, anomi adalah sebuah situasi tanpa norma dan arah, sehingga tidak tercipta keselarasan antara kenyataan dan harapan. Lalu kemudian yang ketiga, penyebab dari perilaku menyimpang adalah differential association. Maksudnya adalah semakin tinggi derajat interaksi dengan orang yang berperilaku menyimpang, maka akan semakin tinggi kemungkinan orang tersebut berperilaku menyimpang. Nah, di sini ada hubungannya dengan pepatah yang sering kita dengar bahwa kalau kita berteman dengan orang penjual ikan asin, maka tubuh kita pasti ikut bau ikan asin. Nah, ketika kita bersama dengan orang yang menjual minyak wangi, maka bau wangi itu juga akan ikut atau istilahnya akan nempel dalam tubuh kita. Nah, differential association kurang lebih seperti itu. Jadi semakin tinggi derajat kita berteman dengan orang yang menyimpang, maka kemungkinan kita melakukan sebuah penyimpangan itu dikatakan lebih besar. Lalu kemudian yang keempat yaitu perilaku menyimpang itu bisa timbul karena adanya sebuah julukan atau labeling. Maksudnya ialah apabila kita memberi cap terhadap seseorang atau label terhadap seseorang atau menjuluki seseorang sebagai orang yang berperilaku menyimpang, maka julukan tersebut akan mendorong orang tersebut menjadi benar-benar menyimpang atau benar-benar berperilaku menyimpang. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis penyimpangan sosial. Jenis-jenis penyimpangan sosial ini dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu berdasarkan kekerapan atau intensitas terjadinya penyimpangan sosial. Nah, berdasarkan kekerapannya ini penyimpangan sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penyimpangan primer. Apa sih itu penyimpangan primer? Nah, jadi penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat temporer atau sementara dan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Ciri-ciri dari penyimpangan primer ini adalah yang pertama bersifat sementara, yang kedua gaya hidup pelaku tidak didominasi dengan perilaku menyimpang, lalu kemudian yang ketiga masyarakat masih bisa mentoleransi dan menerima perilaku tersebut. Yang kedua yaitu penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus atau berulang kali. Nah, ciri-cirinya adalah gaya hidup pelaku tersebut didominasi oleh perilaku yang menyimpang. Lalu kemudian masyarakat enggan mentoleransi perilaku menyimpang tersebut.
Dan untuk selanjutnya yaitu perilaku menyimpang berdasarkan jumlah orang yang terlibat. Yang di sini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penyimpangan individu, maksudnya ialah penyimpangan yang dilakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Jadi hanya satu individu yang melakukan suatu penyimpangan atau perilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Lalu kemudian yang kedua yaitu penyimpangan kelompok. Maksudnya adalah penyimpangan kelompok terjadi apabila perilaku menyimpang tersebut dilakukan bersama-sama dalam satu kelompok tertentu. Dan untuk selanjutnya yaitu penyimpangan sosial berdasarkan tipenya, yang di sini terbagi menjadi 5. Untuk yang pertama yaitu ada kejahatan tanpa korban. Nah, kejahatan tanpa korban ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Contoh adalah perbuatan berjudi, penyalahgunaan obat terlarang, dan mabuk-mabukan. Lalu kemudian yang kedua yaitu kejahatan terorganisasi. Maksudnya adalah pelaku kejahatan merupakan komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Misalnya, komplotan koruptor, penyedia jasa pelacur, perjudian gelap, dan penadah barang curian. Lalu kemudian yang ketiga yaitu kejahatan kerah putih. Apa sih itu kejahatan kerah putih? Nah, kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang merupakan tipe kejahatan yang mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Contoh, misal ini pejabat negara yang melakukan sebuah korupsi. Lalu kemudian yang keempat yaitu kejahatan kerah biru, yang merupakan kejahatan yang dilakukan secara konvensional, dan di sini pelakunya adalah orang-orang dari kelas yang rata-rata, misal pencurian, perampokan, penipuan, penjamretan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kelima yaitu kejahatan korporat, adalah kejahatan yang merupakan jenis kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Misalnya, suatu perusahaan membuang limbah beracun ke sungai dan mengakibatkan penduduk sekitar mengalami berbagai jenis penyakit. Oke, untuk selanjutnya yakni tentang bentuk penyimpangan sosial. Nah, untuk bentuk penyimpangan sosial ini sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu contohnya di sini ada penyalahgunaan narkoba, perkelahian pelajar, penyimpangan seksual, kemudian kriminalitas, dan tentunya masih banyak kejadian atau perilaku menyimpang yang terjadi di sekitar kita. Oke, itu merupakan penjelasan terkait dengan penyimpangan sosial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.